yang kedua nih yang bakal panjang kita bahas nih. Saya nggak bahas satu persatu harfiah karena terlalu panjang, waktu kita sedikit. Saya baca tadi tabarukan, kemudian saya terjemahkan aja langsung secara kontekstual, saudara. Termasuk lagi kata Abuya yang tukang ngaku-ngaku, tukang klaim, orang yang ngakunya tasawuf tapi jauh dari tasawuf. Ngakunya tasawuf, ahli tarikat, ahli tirakat, ahli ini, tapi nggak mau syariat. Ngakunya tasawuf, tapi dengan dalil tasawuf bininya kagak pakai jilbab. Ngakunya tasawuf. Kita ahli tirakat. Kalau orang FPI itu masih kelasnya kelas syariat itu. Makanya kalau ngelihat Homer panasan bawaannya, ngelihat orang nista agama panasan bawaannya, ngelihat kemunkaran panasan. Kalau kita enggak, kita orang tarikat tasawuf, saudara. Orang yang seperti ini ngaku tasawuf tapi ngelanggar syariat, at-tasawuf bari minhum, saudara. Tasawuf berlepas tangan dari mereka. Para wali-wali Allah berlepas tangan dari mereka. Para ulama berlepas tangan dari mereka. Saudara, Abuya ini menurut Abuya yang begini-begini justru bikin jelek nama tasawuf, saudara. Yang begini-begini justru menjadi celah bagi mereka para pembenci tasawuf untuk nyerang para ulama-ulama besar tasawuf, saudara. Betul? Padahal pada hakikatnya kata Abuya, tasawuf itu bukan khurafat, bukan cerita-cerita hayalan yang gak punya dasar. Ulama ngakuin karamah itu sabita indah ahli sunnah wal jamaah, tapi ahli sunnah wal jamaah menentang khurafat, saudara. Kalau karamah itu jelas dari ulama, wali, ahli istiqamah, tapi cerita-cerita khurafat yang gak jelas sumbernya, apalagi melanggar syariat, gak diakuin sama ahli sunnah wal jamaah, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Makanya kalau kita baca statement ulama tasawuf, saya nggak mau baca banyak-banyak dah. Nanti ini Abuya akan kutip nih beberapa bahasan setelah ini, 3 bab setelah ini kalau nggak salah. Abuya mengutip tuh supaya meluruskan bagaimana sih gambaran tasawuf. Banyak orang yang salah faham, khususnya di Saudi Arabia, memandang tasawuf itu negatif. Tasawuf itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kami mengajak untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Nanti Abuya tuh ngejelasin tuh da'watu a'immatit tasawuf ilal amal bisyariah. Bagaimana ulama tasawuf ngajak kita untuk beramal sama syariat, pegang teguh syariat. Nggak ada ceritanya tasawuf tanpa syariah. Saya nggak mau kutip banyak-banyak bagaimana pandangan ulama tentang tasawuf, ulama tasawuf tentang syariat, saudara. Satu aja saya kutip, perkataan ulama besar, imam ahli tasawuf, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan ilmu beliau, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu taala anhu ardah. Beliau mengatakan apa ini, Syekh Abdul Qadir Jilani, panutannya ulama tasawuf nih. Beliau mengatakan apa, saudara? Kullu haqiqatin la tashhad laha syariah fahiya zindiqah. Setiap orang ngaku syariat, ngaku hakikat, ngaku ahli makrifat, tapi la tashhad laha syariah, tapi bertentangan dengan syariat, nggak punya landasan dengan syariat. Hakikat yang diakui bertentangan dengan aturan Allah, bertentangan dengan aturan Nabi, ngaku-ngaku hakikat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, yang begitu itu bukan hakikat, yang begitu ada zindiqah, saudara. Itu zindik. Zindik itu Islamul zahir, kufrul batin, saudara. Lahirnya Islam tapi di hatinya ada titik kekufuran. Na'udzubillah min. Makanya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan apa? Catat baik-baiknya omongan Syekh Abdul Qadir Jilani. Semua orang yang mengaku pengikut tasawuf, dengarkan baik-baik omongan Syekh Abdul Qadir Jilani, tancapkan dalam hati, saudara. Apa kata beliau? Tir ilal haq azza wa jal bijanahil kitab wa sunnah. Tir ilal haq azza wa jal. Kalian kalau mau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, terbanglah menuju Allah. Terbanglah. Dengan apa caranya terbang? Terbang harus ada sayap, betul? Sayap untuk terbang menuju Allah, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, adalah janahil kitab wa sunnah. Sayapnya ada 2, sebelah kanan Al-Quran, sebelah kiri hadis, saudara. Satu doang nggak bisa. Sayap satu bisa terbang apa kagak? Kanan doang nggak bisa terbang. Quran doang tanpa sunnah nggak bisa terbang. Sunnah doang tanpa Quran nggak bisa terbang. Sayap cuma satu nggak bisa terbang. Kira-kira kalau sayap satu nyungsep apa kagak? Nyungsep, saudara. Nggak bakal terbang. Harus seimbang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau mau sampai kepada Allah, resepnya tir ilallah. Terbanglah menuju Allah. Bagaimana cara kita terbang menuju Allah?
sampai kepada ridha Allah, sampai kepada hakikat, sampai kepada ma'rifat, satu-satunya jalan adalah terbang menggunakan sayap Al-Quran dan Sunnah. Salah satu kagak ada, nggak bisa terbang malah nyungsep, bukannya menuju Allah tapi menuju Kalau salah satu aja nggak ada, apalagi dua-duanya, saudara. Bukan terbang ke atas, terbang ke sumur kalau dulunya nggak ada, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Oh, ulama tasawuf itu mereka bisa sampai ke magam kewalian karena awalnya pegang teguh syariat. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, seorang wali Allah besar, saudara. Pernah beliau suatu saat bilang ke murid-muridnya, ini saya dengar ada satu orang wali besar nih katanya. Mari kita datang ke wali tersebut, mari kita lihat bagaimana dia. Kita ambil keberkahan, kita ambil doanya. Ayo kita diajak rame-rame murid-muridnya. Begitu sampai ketemu tuh wali, apa yang walinya lakukan? Yang dianggap wali nih, itu orang ngeludah ke arah kiblat, ngelanggar adab yang diajarkan Nabi Muhammad. Begitu dilihat ngeludah ke arah kiblat, apa kata Al-Imam Abu Yazid Bustami? Beliau langsung mengatakan apa, saudara? Langsung beliau katakan, hadza laisa bima'mun ala adab min adabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakaifa yakunu ma'munan ala ma yadda'ihi min maqamatil awliya was-siddiqin. Ini orang-orang begini nih, dia nggak bisa ngejaga adabnya Rasulullah. Dia nggak bisa ngejaga amanat adabnya Rasulullah. Bagaimana dia mau ngejaga amanat Allah kasih makom kualian awliya siddiqin? Nggak mungkin yang begini, saudara. Ditinggalin sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kalau ada orang ngaku hakikat, ngaku ma'rifat tapi ninggalin syariat, maka pengakuannya dos. Orang kompak pengakuannya dos. Orang kencang pengakuannya pak. Beb, kalau orang majdub bagaimana? Orang majdub itu salah satu tingkat kewalian. Majdub dari kata jadzaba yajdzibu, seakan-akan dia diambil, dicabut, seakan-akan dicabut akalnya. Hukum zahirnya seperti orang yang nggak punya akal, saudara. Hukum zahirnya seperti orang yang nggak punya akal, karena saking tenggelamnya dia di dalam kecintaan kepada Allah, sampai-sampai dia udah nggak sadar, saudara. Makanya kalau begitu dia kelihatan melakukan sesuatu yang kelihatannya maksiat, ya hukum zahirnya orang nggak punya akal, nggak bisa kita salahin. Kalau betul-betul majdub, tapi bukan buat diikutin. Majdubnya urusan dia sama Allah Subhanahu, bukan buat ikut-ikutan. Ente ngelihat orang majdub maksiat secara hukum zahir, ya dia akalnya nggak ada, dia lagi tenggelam, akalnya nggak sadar, sedang tenggelam dalam lautan cinta. Orang kalau lagi nggak sadar, kita lagi tidur, tahu-tahu lagi tidur, mohon maaf, tahu-tahu lagi tidur, ada segelas khamr, kita nggak sadar, kita minum tuh khamr, kira-kira dosa apa kagak? Nggak dosa, nggak ada akal. Rufi'al anhu dalam, dia nggak sadar, tidur ngigo ada gelas diminum, tahu-tahu khamr, dia nggak dosa, saudara, karena dia lakukan itu dalam keadaan tidak sadar, nggak ada akal. Orang majdub begitu, kalau kelihatannya melakukan sebuah maksiat, dia nggak dosa. Kenapa? Karena orang yang akalnya lagi nggak sadar. Tapi bukan buat diikutin majdubnya, saudara. Urusan majdubnya urusan dia dengan Allah Subhanahu. Tapi urusan kita tir bi janahail kitab was sunnah, terbanglah dengan dua sayap Al-Quran dan Sunnah untuk sampai kepada Allah Subhanahu